Hello! How are you today? It's me, Teacher Anna, in English for today. Di video pembelajaran kali ini, Teacher akan menerangkan materi tentang formal invitation letters with 3 subtopics. First, the purpose of formal invitation letter. Second, the structure of formal invitation letter. And the third one is the language feature of formal invitation letter. If you want to know more about this lesson, watch this video till end. Topik yang pertama yaitu tentang the purpose of formal invitation letter. The formal invitation letter is used to invite someone to a formal event, such as a product presentation, meeting, and business gathering. The language of the letter should be formal, as a sign of special regard for the one we invite. Jadi, tujuan dari formal invitation letter adalah untuk mengundang seseorang ke acara-acara formal. Acara-acara formal yang dimaksud misalnya presentasi produk, meeting, ataupun pertemuan-pertemuan bisnis. Dan kunci utama dari formal invitation letter adalah menggunakan bahasa formal. Ke subtopik yang kedua yaitu tentang the structure of an invitation letter. Nah, invitation letter itu terdiri dari beberapa bagian utama. Di antaranya pada sudut kanan bagian atas, don't forget to write the date of the letter. Dalam tanggal, biasanya yang kita cantumkan di situ adalah tanggal penulisan surat tersebut. Nah, below the date, we also write the sender, atau kita sendiri sebagai penulis dari surat tersebut. Dan jangan lupa juga write your address below your names. Kemudian di pojok sebelah kirinya kita bisa tulis the name of the recipient, atau siapa yang akan menerima surat tersebut beserta alamatnya. If you think it is necessary, you also need to write the subject of the letter. Jadi, orang yang menerima surat langsung bisa melihat bahwa tujuan surat ini adalah misalnya seperti contoh yang tercantum di screen, itu subjeknya adalah invitation letter for a TOEFL seminar. Jadi, langsung ada subjeknya. Dengan membaca subjek, biasanya itu akan memudahkan si penerima untuk langsung mengetahui maksud dari surat yang kita kirimkan. And don't forget to write the salutation, Dear Mr. Smith, kalau dicontoh karena yang diundang dalam surat ini adalah Tuan Smith. And then the introduction. In introduction, you let the recipient know about maybe the background of the event. If you celebrate a party, what is the reason you celebrate, or if it is a seminar, you tell the recipient how important is the seminar. And then you go to the body. The body itu biasanya kita cantumkan tanggal atau informasi detail tentang event yang akan kita adakan. And then the appreciation for the guest, itu bentuk penghargaan kepada si tamu. Apakah nanti dia akan jadi keynote speaker, atau nanti apakah dia kedatangannya sangat diharapkan. That's appreciation. And then you write the salutation. Kali ini salutationnya untuk penutup. Dan jangan lupa pada bagian terakhir you write the signature. Signature itu adalah nama kita sebagai penulis surat beserta jabatan kita di dalam event ini, atau di dalam perusahaan yang mengadakan event ini. Alright, the third and the last subtopic in this video is about the language feature of formal invitation letter. Nah, di dalam surat resmi atau surat undangan resmi, itu kita menggunakan 2 jenis tense. Yang pertama, kita menggunakan tense dalam bentuk present. The present tense convey information about the event. Jadi, dalam kita menggunakan tense simple present, kita menyampaikan informasi tentang eventnya itu sendiri dalam bentuk present. Ingat ya, dalam simple present kita menggunakan kata kerja bentuk pertama, serta juga kita menggunakan to be bentuk pertama, yaitu is, am, dan are.
Sedangkan future tense atau menggunakan will atau juga menggunakan be going to, kita tujukan untuk to seek assurance that the guest is going to attend, untuk memastikan bahwa si tamu, orang yang kita undang itu akan hadir di dalam event atau occasion yang akan kita adakan. Well, that's all the lesson for today. Jadi, di video pembelajaran kali ini, kita sudah belajar tentang the purpose of formal invitation letters, the structure of formal invitation letters, and the language feature of formal invitation letters. I hope you understand this video. And remember, English is not that difficult. Let's make it easy and I will help you to understand. See you on the next video.